sini. Tata, kamu pergi sekarang juga dari rumah ini. Kamu mau menguasai harta ibu? Apaan sih, Kak? Datang-datang marah-marah, malu, Kak, sama tetangga. Teriak-teriak kayak begitu. Asal kamu tahu ya, tanah ini saya yang beli. Dan rumah ini saya yang bangun. Kamu mau menguasai rumah ini? Enggak, Kak. Kakak kata siapa sih, Kak? Aku nggak pernah punya niat kayak begitu. Sertifikat mana? Sertifikat mana? Sertifikat apa? Kak, Kakak jangan, Kak. Di mana sertifikat? Kakak jangan, Kak. Oh. Ini dia sertifikatnya. Mulai sekarang, saya yang nempatin rumah ini. Kamu sama anak kamu pergi dari sini. Pergi! Kita tuh nggak ada niatan ngambil rumah ini. Kamu itu masih kecil. Jangan suka ikut campur. Kamu itu belum mengerti apa-apa. Mulai sekarang, kalian pergi dari rumah ini. Kak, jangan usir kami, Kak. Nanti kami tinggal di mana, Kak? Kak, tolong kasihanin kami, Kak. Saya nggak peduli. Kak, nanti kami tinggal di mana? Pergi kalian. Pergi. Pergi. Heh, enak aja mau menguasai rumah ini. Saya tanya dulu nih, Bu Tata saudaranya banyak. Iya, Sekarang masih tinggal di situ atau sudah? masih. Nah, pertama begini, Ibu Tata kan punya saudara. Ini persoalannya adalah warisan, Mas Farid. Ya. Dimana kalau secara hukum syariah, apabila seseorang sudah meninggal dunia, maka ini ada harta warisan yang harus dibagi kepada orang-orang yang sudah ditetapkan oleh syariah di dalam Al-Quran maupun hadis. Memang Bu Tata punya jasa besar kepada orang tua, di mana mungkin sudah puluhan tahun merawatnya, sakit, nyebokin dan sebagainya lah. Tetapi di syariah kita itu porsi pembagian warisan itu sudah ditetapkan. Maka kita harus belajarlah ke sana. Misalnya ada lidzakari mithlu hadzil unsayain. Misalnya bagian anak laki-laki itu adalah 2 kali bagiannya anak perempuan. Kalau anak laki-laki dapat 1, anak perempuan dapat setengah. Nah ini memang harus difahamkan. Saya kira juga mungkin karena belum paham sehingga ini butuh pemahaman. Nah kalau nanti ini tidak diselesaikan dengan cara yang baik, akan timbul masalah kedua, Mas Farid. Perpecahan antara saudara. Padahal di situ adalah satu rahim. Dan rahim ini sudah itu terjadi, Pak. Dan ini sudah terjadi. Nah ini sebaiknya adalah Bu Tata diskusikan dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa diskusikan antara saudara, ajaklah orang yang dianggap ngerti, yang dianggap diseganin lah gitu, dihormatin untuk membicarakan ini. Jangan sampai begini, nanti sudah warisan tidak dibagi dengan adil, kemudian perpecahan antar saudara bertambah. Jadi 2 masalah. Kita ingat sajalah orang tua itu akan sangat bersedih di sana kalau anak-anaknya itu berantem. Itu yang pertama, Bu Tata. Kemudian nanti yang kedua, kalau misalnya tidak bisa juga begitu, di negara kita itu ada hukum. Nah, nanti istilahnya wilayatul qadha. Kalau kita para ustadz, para kiai itu wilayatul fatwa, kita hanya menasehatin dalil syar'inya begini, Qur'annya begini. Nanti toh ini nggak bisa juga nih, diajak bagus nggak bisa. Nah itu harus wilayatul qadha. Apa itu? Dibawa ke pengadilan. Bagaimana pembagian yang sesuai pengadilan dah. Dari semua kakak Bu Tata cuma dari keluarga maksudnya bersaudara cuma Bu Tata yang belum punya rumah, yang lain sudah punya rumah. Sudah punya rumah. Oke, berarti Bu Tata tinggal di situ dengan kondisi Aku sekarang ngontrak. sekarang ngontrak. Iya. Diusir. Nah, status rumahnya itu siapa yang tinggalin sekarang? Jadi anak saya tuh tinggal di situ, masih kekeh gitu. Karena dia kan amanat gitu kan dari kakeknya gitu. Dia nggak mau. Ya makanya diusilin gitu. Dibuat
biar dia nggak betah gitu. Siapa yang bikin dia Anak nggak betah? ya, mungkin kakak-kakak yang lain. Nah, Bu Tata ada buktinya kalau kakak-kakaknya Bu Tata yang melakukan itu gitu. Ya enggak sih gitu, maksudnya kan jadi ada penampakan gitu biar ada iseng-iseng gitulah, mistis gitu di dalam rumah itu, Mas. Nah, sebelum-sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Oke. Dalam sebuah rumah memang ada ya keberadaan jinnya, Pak Ustadz ya. Ya, ya, Cuma betul. Bu Tatanya bilang kalau selama tinggal di situ, selama Ya. masih baik-baik aja nggak pernah penampakan lah. Tapi tiba-tiba di situ ada penampakan setelah ada ribut-ribut dengan kakak-kakaknya nih, Pak Ustadz. Iya, iya. Ibu Tata sekarang putra Bu Tata, putranya yang tinggal di Iya, rumah putra itu. saya. Nah, ini masalah pertama. Seyogianya seorang cucu kan ini sebetulnya cucu. Sebaiknya itu tidak usah ikut campur. Biarlah kan ibu punya saudara nih, diselesaikan sendiri. Karena apa? Kalau dia ikut campur nanti mohon maaf, mereka kan juga punya anak, kakak-kakaknya punya anak, nanti tambah berantem. Tambah ya. Nah, itu Tambah rumit. tambah rumit, Iya. nanti tambah masalah. Sebaiknya ini kakak atau orang tuanya dengan kakak-kakaknya itu ngumpul bareng dulu. Jangan Iya. sampai ini kita namanya saddud dzari'ah, menutup lubang agar tidak berkembang kemana-mana. Gitu. Jadi kemungkarannya ditutup. Anaknya jangan dulu dah tinggal. Iya. Nanti diselesaikan. Kemudian sekarang sudah mulai curiga nih. Walaupun mungkin saya nggak tahu ya, ada juga sudah mulai ditakut-takutin. Sudah mohon maaf nih, timbul kita ini suudzon. Iya. Di mana itu ngirim sihir. Di mana ditakut-takutin yang biasanya tenang, biasanya nggak ada, sekarang sudah ada kiriman gitu kira-kira. Ini sudah mulai. Iya. Nah, ini harus di-stop. Nah, Bu Tata dari kejadian itu yang ada penampakan itu, Ibu Tata tinggal di situ sama anak atau Ibu Tata? Udah enggak. Ibu Tatanya yang pergi, tapi anak Iya. sampai sekarang masih di situ. Masih di situ. Iya. Nah, saya mau nanya adalah selama anak di situ, kan saudara-saudara Ibu Tata kan terus memaksa untuk menyerahkan surat-surat itu. Surat itu masih dipegang sama Bu Tata? Enggak, udah direbus sama kakak saya. Sudah direbut. Iya. Nah, sudah ada yang berani jual? Ya, itu kan kata dia, itu kata kakak saya yang nomor 4 itu tanah punya dia, rumah juga punya dia. Sedangkan sertifikat itu nama ibu gitu, Mas. Oke, gini. Nah, yang bikin saya ininya, kenapa saya yang diusilin gitu. Sedangkan saya kan nggak kepegang sertifikat gitu. Gimana, Pak? Apa yang Ya, harus ya. Ibu Tata lakukan nih, Pak Ustadz? Begini Bu, ini persoalan status. Pertama status rumah. Kalau di sertifikatnya, di suratnya berdasarkan nama ibu, tetap masih nama ibu. Kalau toh ada salah seorang mengakuin, nggak bisa. Baik secara syariah maupun secara hukum, nggak mungkin. Misalnya dia ngaku, saya udah bayarin nih. Misalnya gitu. Tapi kalau nggak ada buktinya, nggak akan bisa. Ya, kakak saya bilang gitu. Pak Yang Ustadz. kedua, kalau nanti misalnya dijual, ini harta warisan Bu. Tidak akan bisa kalau tidak semua anaknya tanda tangan. Tidak mungkin. Nah, sekali lagi persoalan harus segera diselesaikan. Biar tidak kemana-mana. Ibu ini sudah ngerawat orang tua, sekarang malah dimusuhi. Ini aneh. Bisa jadi karena ada anak ibu yang tinggal di situ. Ya bisa jadi. Kenapa? Misalnya ini kan ponakan, Iya. ini kan cucu. Kenapa harus ikut-ikutan? Jadi kita tutup dulu, jangan sampai ikut-ikutan dulu lah. Ini urusannya. Nanti kalau kan persoalan cucu nggak mungkin dapat warisan. Iya. Kalau masih ada anak, Ya. mahjub namanya. Iya. Ya, gitu Bu ya. Ya itu Pak, maaf Pak Ustadz. Anak saya sampai disantet sama kakak saya gitu.